Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan Bapak menjelaskan materi tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Amatilah perbedaan di antara tetanggamu. Apakah suku dan agama mereka? Ada Pak Nasution dari Medan, Pak Wardi dari Jawa, Pak Liem dari Singkawang, Pak Acep dari Bandung, dan Pak Leiman dari Ambon. Mereka berasal dari berbagai suku. Ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Di kota-kota besar, biasanya penduduknya dari berbagai suku. Banyak suku bangsa yang pindah ke kota. Mereka datang dari luar daerah atau pulau. Mereka hidup bersama di lingkunganmu. Mereka adalah penduduk Indonesia yang baik. Pasti di tempat tinggalnya Bapak atau kalian pasti terdapat berbagai macam suku, kan? Meskipun dari berbagai suku bangsa, mereka hidup rukun sebagai tetangga. Mereka dapat bekerja sama dan saling membantu. Itulah bentuk kerukunan antar tetangga yang berasal dari berbagai macam suku bangsa. Membaca. Masih ingatkah kalian tentang pawai budaya? Mereka menggunakan baju dari beragam suku loh. Semua terlihat indah. Semua suku mempunyai keunikan masing-masing. Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Makassar. Bacalah teks mengenal suku Makassar dalam hati Bapak. Kalau 5 menit ya. Kemudian setelah dibaca nanti ada beberapa soal nih yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa nama alat musik tradisional suku Makassar? Bahasa apa yang digunakan oleh suku Makassar? Bagaimana watak suku Makassar? Di desa mana keaslian bahasa Makassar masih terjaga? Sebutkan atraksi yang sering ditampilkan suku Makassar. Nah, di sini adalah salah satu suku nih. Satu suku yaitu suku Alor, daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, bahasanya di sini adalah suku Alor merupakan penduduk asli yang mendiami Pulau Alor. Salah satu tarian terkenal dari Alor adalah tarian Lego-Lego. Di sini ada bunyi tarian khas dari Nusa Tenggara Timur, yaitu tari Lego-Lego. Sekarang ini next kita akan mempelajari tentang tarian tradisional daerah. Oke. Yang pertama di sini ada tarian kecak. Tari kecak berasal dari Bali. Tari kecak biasanya dimainkan oleh sekelompok penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar yang diiringi dengan irama menyerukan cak ketika mengangkat kedua lengan untuk menggambarkan kisah Ramayana ketika barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Kemudian ada tari serimpi, berasal dari Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Tari ini dapat dicirikan dengan 4 penari melakukan gerakan gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemahan lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan dan anggun, sembari diiringi oleh suara musik gamelan. Kemudian ada tari kipas pakarena. Tari ini berasal dari daerah Goa di Sulawesi Selatan. Jenis tarian satu ini memiliki peraturan yang cukup unik, di mana penari tidak diperbolehkan untuk membuka matanya terlalu lebar.
sedangkan gerakan kakinya juga tidak boleh diangkat terlalu tinggi. Tarian ini biasanya berlangsung selama 2 jam, sehingga para penarinya yang juga diharuskan untuk memiliki kondisi fisik yang prima. Itu adalah tari khas dari Goa Sulawesi Selatan, tari kipas pakai rena. Kemudian ada tari piring. Tari piring ini berasal dari Sumatera Barat. Para penari ini mengayunkan piring sembari mengikuti gerakan cepat yang teratur, namun tetap stabil dalam menggenggam piring di tangan tanpa terlepas. Wah, hebat bukan ini tarian piring ini ya, tidak boleh sampai jatuh. Nah, kemudian ada tari lilin nih, berasal dari Sumatera Barat. Jenis tarian satu ini merupakan sebuah tarian yang diperagakan oleh sekelompok penari yang membawa lilin menyala di atas sebuah piring di telapak tangan mereka. Tarian ini tidak hanya digunakan sebagai ucap rasa syukur, melainkan juga sekaligus sebagai kesenian dan hiburan. Kemudian ada tari jaipong. Jenis tari ini berasal dari Bandung, Jawa Barat. Tari ini merupakan gabungan dari beberapa kesenian seperti wayang golek, pencak silat, dan ketuk tilu. Maka dari itu tak heran apabila gerakannya cenderung energik namun juga unik, dengan disertai oleh iringan alat musik dengung. Bahkan tidak jarang tari ini sering mengundang gelak tawa para penonton karena keunikan yang dihasilkan. Nah, kemudian nih ada tari reok Ponorogo, berasal dari Jawa Timur. Reok merupakan tari tradisional asal Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistis serta ilmu kebatinan yang kuat. Terdapat 5 versi cerita yang berkembang, namun yang paling terkenal adalah cerita tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu. Kemudian ada tari topeng Cirebon. Kesenian ini merupakan kesenian asli daerah Cirebon, Jawa Barat. Disebut tari topeng karena penarinya menggunakan topeng di saat menari, syarat akan simbol bermakna yang diharapkan bisa dipahami oleh penontonnya. Simbol yang dimaksud bisa berupa nilai kepemimpinan, cinta, atau kebijaksanaan yang disampaikan melalui media tari topeng. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.